Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan untuk menjawab soal latihan kelas minggu 2. Kita sudah menyelesaikan 3 soal, sekarang kita lanjutkan soal keempat dan seterusnya. Seperti biasa, kita buka editor baru. Oke, kita baca soalnya. Buatlah sebuah program dengan ketentuan sebagai berikut. Menerima input berupa sebuah baris atau satu baris yang berisi, jadi satu baris tadi berisi sebuah string, anggap saja S tanpa spasi. Kemudian dua buah bilangan bulat yang dipisahkan spasi. Oke. Kemudian program harus melakukan operasi penjumlahan A dan B, ya, simpel saja A dan B. Kemudian output dari program haruslah memiliki format sebagai berikut. Baris pertamanya kata spasi sama dengan spasi S, kemudian jumlah spasi sama dengan spasi hasil penjumlahan. Oke. Supaya bisa menerima input satu baris, kita gunakan input, kemudian kita gunakan split. Ya, split ada 3 buah, berarti ada S, ada A dan B. Maka S, A, dan B. Oke, S adalah string, ya, kemudian A adalah nantinya integer, B adalah integer. Maka kita tidak langsung menggunakan map di sini, map ke integer, karena nanti S-nya akan error, harus diubah ke integer, karena yang diminta bukan integer tapi string. Nah, maka kita lakukan perubahan A dan B menjadi integer secara manual, ya, seperti biasa. Misalnya A yang baru itu adalah A yang lama diubah menjadi integer. B yang baru sama itu adalah B yang lama yang diubah menjadi integer. Oke, kita udah dapat. Sekarang kita tinggal mengoutputkan. Oke, mengoutputkan supaya pasti spasi-spasinya, ya, kita bisa copy. Ya, copy, kemudian kita taruh string di sini, ya. Kemudian kita gunakan print. Oke, kemarin kita sudah menggunakan salah satu contoh mengoutputkan print, menggunakan print, ya, dengan beberapa variabel yang dipisahkan dengan koma, ya. Dan kita harus memperhatikan betul bahwa print menambahkan satu buah spasi antara beberapa value yang di-outputkan tersebut. Nah, kadang-kadang mungkin kita terlupa masalah spasi, ya. Ada cara lain. Ini adalah cara kedua yang menggunakan format, ya, menggunakan format. Caranya gimana? Ya, kalau kita menggunakan format, maka kita bisa memberikan placeholder, ya, pada posisi yang nanti akan digantikan oleh variabel, ya. Misalnya di sini hello ini akan digantikan oleh variabel, ya. Maka kita bisa outputkan, ya, kita bisa gantikan dengan placeholder. Placeholder itu berupa buka dan tutup kurung kurawal. Nah, itu placeholder. Semuanya di dalam string, ya, ini semuanya di dalam string. Otomatis nanti dia akan tahu kalau bahwa buka dan tutup kurung ini adalah spesial, gitu ya, bukan akan diprintkan buka dan tutup kurung. Nah, kemudian kita tambahkan dot format. Nah, di dalamnya adalah variabel untuk menggantikan posisi placeholder ini, ya, atau tempat kosong yang akan diganti ini. Di sini kita akan isikan dengan S, ya, dengan S. Karena nanti kita misalnya inputkan halo spasi 10 spasi 20, halo ini akan tersimpan di variabel S, ya, maka di sini kita juga S. Nah, yang kedua kita lihat ini, ya, kita bisa gunakan hal yang sama seperti ini. Nah, kemudian 30-nya kita ganti dengan placeholder, kemudian dot format. Nah, apa variabelnya? Itu adalah penambahan A plus B, ya. Kita bisa buat variabel baru, misalnya H adalah A plus B. Ya, di sini kita simpankan H di sini, gitu ya. Seperti ini, kira-kira, ya, kita coba cek. Oke, kita simpan dulu. Saya kasih nama latihan minggu 2 nomor 4. Kalau kita jalankan, misalnya F5,
ya, saya masukin sesuai contoh halo spasi 10 spasi 20, maka terlihat di sini ya kata spasi halo jumlah spasi 30 sesuai dengan yang disampaikan tadi. Oke, kalau udah yakin kita copy, kemudian kita paste, kita coba cek. Oke, correct ya. Ini soal nomor 4. Oke, selanjutnya saya ingin jelaskan sedikit ya penggunaan yang lebih luas dari placeholder dan format ini ya, selain untuk memformat bilangan belakang koma dan lain-lain ya, format angka yang seperti dijelaskan di akhir modul 2, kita sangat akan terbantu jika outputnya itu banyak value ya, string, kemudian variabel, kemudian string, kemudian variabel. Misalnya yang ingin kita outputkan itu seperti ini ya. Misalnya yang ingin kita outputkan itu adalah nilai A sama dengan A ya, dan nilai B sama dengan B, ini variabel B ya, dan hasil penjumlahannya adalah C misalnya ya, hasil penjumlahannya ya. Kita lihat di sini ada beberapa variabel 1, 2, dan 3 gitu ya. Kalau kita menggunakan cara yang pertama, maka isi print itu adalah gitu ya, print, kemudian kita copy di sini ya, maka ini kita pisahkan dengan petik. Karena di sini ada satu spasi, maka kita hapus spasinya karena nanti akan ditambahkan sendiri oleh fungsi print. Nah, kita harus mengingat hal yang seperti itu ya. Kemudian ya, harusnya di antara A dan variabel A dan itu ada satu buah spasi. Kita nggak perlu kasih spasi di sini seperti ini. Kenapa? Karena nanti ditambahkan oleh print. Jadi lagi-lagi ya, banyak yang perlu diingat ya. Seperti ini, akhirnya kita punya seperti ini ya. Dan misalnya ya, koma C ya. Oke, seperti ini ya. Kalau kita jalankan misalnya gitu ya, kita lihat halo spasi 10 spasi 20. Maaf, bukan C ya, H. Halo spasi 10 spasi 20. Oke, hasilnya seperti ini. Nah, cara kedua yang ingin saya tekankan lagi, mengulang contoh sebelumnya, menggunakan format. Ya, kalau menggunakan format ya, kita tidak perlu menambahkan koma-koma. Nah, ini kelebihannya ya. Kita cukup ganti dengan placeholdernya, dan spasinya juga tidak perlu ada yang dihapus ya, karena tidak ada yang ditambah secara otomatis ya, ini ya. Kemudian kita bisa tambahkan dot format ya, kemudian yang pertama adalah A, placeholder kedua diisi dengan B, placeholder ketiga diisi dengan H. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian kita cek apakah sama hasilnya. F5 halo spasi 10 spasi 20, kita lihat. Ini oke, tadi ini harusnya ada koma ya, bahkan yang ini lebih sama dengan yang kita betul-betul inginkan gitu ya. Yang tadi bukan tidak sama, tapi saya lupa menambahkan koma-koma di sini gitu ya. Jadi sebenarnya tadi awalnya kita ingin ada koma ya di sini, tapi di sini saya lupa ya, karena kalau ingin menambahkan koma gitu ya, berarti komanya harus ada di mana itu ya. Nah, ini sulit nih. Kalau ada A di sini, A ini adalah variabel, kemudian tidak ada spasi, kemudian langsung koma, maka ini sulit. Artinya ya, kita harus modif itu si sep-nya ya, separator fungsi print ini harus dimodif, diganti jangan spasi tapi tidak ada apa-apa ya, atau petik yang tidak ada spasinya ya, dikasih tidak ada spasi. Jadi harus diubah variabel parameter sep-nya.
Oke, nanti kalian bisa coba ya, ubah shape-nya, dihapus, jangan spasi, tapi dikasih petik saja. Misalnya, koma shape ya, sama dengan seperti ini aja ya. Jadi tidak ada apa-apa ya, separator. Artinya fungsi print tidak menambahkan apa-apa, karena defaultnya dia menambahkan spasi. Oke, dengan begitu nanti kita bisa menambahkan koma yang menempel pada variabel. Oke, jadi yang intinya adalah akan lebih mudah kita menggunakan dot format ini, ya, dot format ini. Oke, seperti itu mungkin ya untuk pertama. Kita juga bisa, ya, saya lanjutkan lagi yang dot format. Kita juga bisa memberikan variabel di sini. Ya. Seandainya a ini muncul 2 kali, apa yang terjadi gitu ya, seandainya misalnya gitu ya, nilai a adalah a dan nilai b adalah b, dan hasil penjumlahan ya, hasil penjumlahan misalnya variabelnya a plus b ya adalah gitu ya, dimana a plus b yang di sini ini juga mau diganti dengan placeholder ya, a plus b adalah. Nah, kita bisa menggunakan A, B, ya ditambah lagi, A lagi, B lagi, ya. Baru H seperti itu, ya, berulang-ulang seperti ini, ya. Kita lihat, kalau saya save, F5, ya, lihat di sini, halo, 10, 20. Nah, hasil penjumlahan 10 plus 20 adalah 30, ya. Bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Jadi variabelnya ditulis beberapa kali. Namun bisa juga ya, bisa juga kita berikan nama ke placeholder ini ya. Misalnya ini kita beri nama A, kita beri nama B ya. Yang ini kita beri nama A, ini kita beri nama B ya, yang ini kita beri nama H. Kemudian di dalam formatnya ini maka kita kasih nama gitu ya. Di sini misalnya bentar saya lupa ya, oke, sama dengan A bisa nggak ya kalau namanya sama persis seperti itu ya, B ini, kemudian kita tidak perlu A, B, H misalnya sama dengan A. Saya cek dulu ya, ini namanya sama seperti ini, bisa nggak ya. Halo 10, 20, kita lihat. Oke ya, kita lihat bisa ya. Jadi di sini kita bisa kasih nama ya. Setiap placeholder ini bisa dikasih nama, misalnya ini A, B ya, H, atau dikasih nama yang lain juga tidak apa-apa. Jadi seperti penamaan saja ya. Nah, kemudian yang di kiri ini adalah nama placeholder, yang di kanan adalah nilainya. Ya, yang di kiri adalah nama placeholder, yang di kanan adalah nilainya. Atau biar aman, saya kasih nama pembeda lah. A ini AP gitu ya, A placeholder gitu ya. BP, B placeholder. Di sini juga A placeholder ya. B di sini B placeholder, dan H juga H placeholder. Maka yang di sini adalah, ini adalah AP, nilainya adalah variabel A ya. Kemudian BP nilainya adalah B, dan HP itu akan diisi oleh nilai H. Seperti ini, kita coba jalankan lagi. Halo spasi 10 spasi 20, kita lihat. Nah, seperti ini ya. Tepat ya, 10 plus 20 adalah 30. Nah, jadi kita bisa memberikan placeholder ini dengan sebuah nama yang nanti di sini kita isi ya. Kalau ada nilai yang berulang-ulang, kita tidak perlu mengulang 2 kali variabelnya ya, seandainya ada yang panjang seperti itu. Oke, mungkin itu video kali ini agak panjang karena ditambahkan dengan penjelasan yang lebih lengkap tentang penggunaan format untuk print ya, untuk string, membantu kita untuk print. Terima kasih ya, sampai ketemu di video berikutnya nomor 5.